Malam ini kita Isra Mi'raj dan ramai, padahal hujan. Insya Allah kedatangan kita di tempat ini membawa berkah kalau kita mengambil iktibar pelajaran dari ceramah. Saya sakit, meskipun begitu saya tidak suka ceramah duduk. Ya, saya sesuaikan saja kemampuan saya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa spektakuler di mana diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, menuju Sidratil Muntaha, lalu kembali ke dunia dalam waktu yang sangat ringkas. Peristiwa spektakuler ini karena waktunya sangat ringkas, sementara perjalanannya sangat panjang. Hukum fisika, makin jauh perjalanan, makin lama waktu yang dibutuhkan. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini naik ke langit, tapi waktunya sangat ringkas. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat ini menjelaskan kejadian Isra Mi'raj itu sebagian malam saja. Dek na genak si wenni. Tidak cukup satu malam, sebagian malam saja. Kalau satu malam dari maghrib sampai subuh. Tapi ayat ini dikatakan lailam, sebagian malam saja. Maka ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj ini, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Ai, gila ini Muhammad. Mana bisa dari Masjidil Aqsa hari ini ada lagi di sini?" Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan Nabi yang berkehendak, tapi Allah yang punya mau. Coba kita ayat tadi yang dibaca korek kita. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Allah yang punya usaha, Nabi tinggal terima beres. Sama juga kalau saya diundang pergi Jakarta di ceramah di Jakarta, saya terima beres. Kenapa? Saya diundang. Namanya diundang, maka dijamin semuanya oleh Allah. Maka Allah yang menjamin semua perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kan bisa di orang dari Mekah naik ke langit, ya kan? Bisa dari Mekah langsung ke langit. Kenapa ke Palestina lagi? Sama tong kita, kalau di sini kan boleh langsung ke Jakarta direct. Kenapa ke Surabaya dulu? Kenapa mesti ke Palestina dulu? Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah, apa saja yang Allah perlihatkan dari sekian chapter-chapter kehidupan, sifat-sifat kehidupan, tidak semua Allah paparkan dalam Isra Mi'raj, hanya sebagian saja untuk menjadi iktibar pelajaran bahwa ini kejadian bahaya. Apa itu? Pertama, ada orang Pak menanam, langsung tumbuh, langsung panen, tumbuh lagi, tanam, langsung panen. Ada kira-kira Bapak tahu tanam langsung panen? Kalau di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu Jibril? Itu umatmu yang rajin bersedekah. Nah ibu-ibu, bu, yang banyak emasnya, belajar ki sedekah ibu. Di, yang ada emas berliannya ibu, bawa ki sedekah. Kalau kita kaya, jangan pakai yang asli, yang palsu mau saja. Karena enaknya itu orang kaya biar palsu, Nabi bilang asli.
Ah, masa palsu tawa, orang kaya itu. Beda kita orang miskin, sudah asli nah bilang, di mana tuh dapat itu palsu gitu. Ya toh? Maka ibu-ibu yang ada di dalam sini, gunakan harta untuk fisabilillah. Masuk Ramadan nanti, Ustadz, saya tidak bisa sedekah banyak-banyak. Nasi 1 bungkus bila. Nasi campur kita bikin, bawa ke masjid, tulis silakan nikmati. Ternyata yang makan penghafal Quran. Selama dia menghafal Quran, selama itu yang kirim makanan dapat. Ibu-ibu, kalau mati siapa pakai emas tak, ibu? Kalau meninggal ibu siapa pakai emas tak? Istri kedua. Meninggal ibu toh, nambil mitu emas tak, nambil cincin tak, susah keluar, nak kasih pakai sabun. Sudah itu nambil lagi gelang tak. Ini dulu waktu kita pi umroh sayang, emas Dubai ku belikan ki. Sudah nak ambil lagi kalung tak. Ini dulu ulang tahun pernikahan tak. Terakhir nak kasih cabut juga gigi palsu tak. Sudah itu dia simpan baik-baik, masuk di lemari. Dia bungkus, menangis dia. Kasih ana masih gak musalaika. 3 bulan kemudian ketemu janda. Oh, tamangis mana dulu? Nah kasih itu emas tak. Nah bilang, dek, ini emasku, istriku punya tapi mati nih. Pakai maki ini. Maka ibu, daripada nak pakai istri kedua, mending sedekah. Adek-dek, kenapa ku susah cari kerja? Karena malas kau sedekah. Tolong tunjukkan saya di sini yang bangkrut gara-gara sedekah. Ada kita kenal bangkrut gara-gara sedekah? Ada? Yang bangkrut itu narkoba, judi, selingkuh. Tidak ada orang gara-gara sedekah dia bangkrut. Cari orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Bapak-bapak, itu harta kalau masuk ke kubur, ya, 3 yang bisa menolong. 1 diantaranya sadaqatun jariyah, bersedekah. Adik-adik, sedekah tidak harus duit. Sedekah boleh dalam bentuk kau aktif di masjid. Ada pembangunan masjid, kamu tahu menggambar, kamu sumbangkan gambarmu sebagai arsitek. Adik-adik, kamu punya komputer di masjid, ada mau undangan dikirim, kamu ketik, itu sumbangan. Bapak-bapak, sedekah. Orang sedekah, 1, umur panjang. 2, tertolak dari bencana. 3, panjang umurnya. Coba lihat, sebaliknya orang pelit, seke. Coba kalau orang dermawan pak, pergi dikubur, singgah ki dikubur, baik kita ini ustaz. Waktu hidup ki selalu kirim burasa di masjid, selalu kirim kue di masjid. Doakan ki, padahal sudah 5 tahun meninggal, orang masih mengingatnya. Sebaliknya, kalau pelit, jangankan mati, masih hidup ki saya nak doakan ki orang sial. Lewat mobil tak nang, tabrakan lalu, sikit dudui. Kukira tu mau kan ambil, ternyata nak kelas sonja. Bapak-bapak yang punya mobil, sedekahlah. Sedekah apa? Jemput ke ustaz penceramah kalau ada takziah dekat rumah. Itu sedekah. Adik-adik sedekah. Bermula dari kecil, insya Allah Allah ganti berkali-kali lipat. Nah sudah banyak sebenarnya dilihat Nabi. Apalagi dia lihat Nabi, ada orang disodorkan makanan, daging yang harum, bersih, satunya daging yang bau, busuk, berulat. Suruh pilih. Mana yang dia pilih? Daging yang bau, busuk, berulat. Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu punya istri, tapi pergi selingkuh. Dikasih yang halal, dia pergi selingkuh. Ya, banyak dilihat Nabi karena waktu yang terbatas. Sampailah Nabi di Masjid Aqsa.
Nabi naik ke langit pertama sampai langit ketujuh. Kemudian menuju ke Sidratil Muntaha. Lalu kedengaran suara Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dibaca ketika apa? Tahiyat. Maka itu adalah dialog antara Allah dengan Nabi. Maka supaya sholat kita dialog, jangan buru-buru. Ada orang sholat cepat sekali. Tahiyatul barakatuh salawat taibat assalamualaikum. Begitu ditanya, kenapa cepat sekali kok? Cepat ini sholat 4 rakaat tidak sampai 2 menit. Apa Nabi bilang? Kan ku hafal mi ustaz. Kalau soal hafal bilang kok saja begini, Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi. Bilang kok saja begitu. Tapi sholat itu ada rukun-rukunnya yang harus dilakukan. Terutama ada yang disebut tumaknina, maki nyawa-nyawa, istirahat sejenak, yang dipakai ketika ruku naik ke atas tumakninanya. Ketika kita sujud itu tumaknina. Apa itu tumaknina? Istirahat sejenak. Misal ya, ini yang banyak kita praktek. Sujud, ruku, naik. Sami Allahu liman hamidah. Ini jangan goyang. Tapi yang kita praktek sami Allahu liman hamidah. Ya toh? Nah, sujud juga begitu. Tumaknina ini, saudara-saudara sekalian, rukun solat. Lebih baik bapak tidak baca Subhana Rabbil Azim daripada bapak tidak tumaknina. Subhana Rabbil Azim itu sunnah, tumaknina wajib. Nah, sudah. Lalu Nabi berkata kepada Allah, Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, kasihan hadiah. Maka Allah memberikan perintah solat 50 kali sehari semalam. Ini pun diperselisihkan oleh para ahli tafsir, ya. Turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, apa oleh-olehmu Muhammad? Alhamdulillah dikasih sembahyang. Berapa? 50 kali sehari semalam. Enggak salah itu. Iya 50. Banyak sekali. Minta kau naik kau minta diskon. Naik kau minta diskon. Naik Nabi, dikurangi 5. Turun lagi, kata Nabi Musa, masih banyak, naik kau lagi. Setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Nabi Musa bilang, masih banyak itu bos. Nabi Muhammad kelihatan cerdasnya. Setiap saya kali naik dikurangi 5. Kalau naik lagi ini, tidak ada yang dapat. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Bagaimana misalnya jadi 50 kali sehari semalam Pak? Tidak ada kesempatan jadi caleg. Sembahyang mami terus diurus. Keluar ke rumah. Hayya 'alas shalah. Sembahyang lagi. Keluar ke lagi. Hayya 'alal falah. Sembahyang lagi. Alhamdulillah, meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya sama 50. Nah, ini intinya. Nabi kan waktu Isra Mi'raj disebut tahun duka cita. Ibu-ibu, kalau maulidnya Nabi disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada pasukan gajah Abraha. Kalau Isra Mi'rajnya Nabi disebut tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita? Ada 2 orang yang meninggal sangat mencintai Nabi dan dicintai Nabi, meninggal pada tahun yang sama. Siapa? Abu Thalib dan Siti Khadijah. Sampai Nabi bersabda, sedih sekali ditinggal istrinya. Nabi bersabda, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Bu, Bu, kalau besok-besok lebih dulu meninggal ibu, besok misalnya toh, besok mau diapa pasti meninggal.
Lebih dulu Ki meninggal. Nah suami tak berduka terus. Kenapa cepat sekali istriku? Meskipun suka ngomel tapi saya sayang dia. Rasanya tidak bisa mak teruskan hidupku. Itu ciri-ciri penghuni sorga ibu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal suami tak masuk kamar berteriak, merdeka! Bu, ibu, bu, mau Ki gampang masuk surga? Mau ibu? Mau? Taati suami. Banyak jalan menuju surga Ustadz. Betul banyak tapi macet. Harus kita tahajud, harus Senin Kamis, tadarus, duha. Tapi kalau taat sama suami, gampang dia masuk surga.